Shalom semua. Hari ini saya berencana untuk membawa lanjutan dari Mazmur 16, tetapi dalam perjalanan ada beberapa hal yang kemudian saya coba putuskan untuk rubah dan berikan kepada Anda. Mari coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, ayat terkenal. Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai ayat 26. Mazmur Daud, dan Daud mengatakan ini sebagai satu kesaksian, dan dia berkata begini. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saya percaya bahwa sama seperti di sini, semoga di rumah Anda juga mengamenkan, teman-teman di sini mengamenkan. Tapi kalau Anda perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang cukup aneh dari ayat ini. Kalau ayat ini saya katakan sebagai bagian dari kesaksian Daud, di mana dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Kemudian dia mulai bersaksi dan berkata, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari dia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tapi mari kita, bagi Anda yang mengerti kisah Daud, mari coba Anda review ulang, sebab saya berkata ini adalah sebuah kesaksian Daud. Sebab dia mulai dengan kalimat, dahulu aku muda, sekarang aku tua, ini kesaksianku. Dan dia berkata, kesaksianku nomor satu, dia berkata bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh benar bahwa Daud tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan? Kalau betul-betul ya, coba Anda lihat Mazmur pasal 22, Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal 22, dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Perhatikan, Mazmur 22 ayat 1 sampai 5. Ini Daud sendiri yang berkata, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur dari Daud. Jadi Daud sendiri mengatakan ini, ayat 2 dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi tidak juga tenang. Ayat 4, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka, dan seterusnya. Daud berkata begini, dia berkata Mazmur 22 ayat 2, tiba-tiba dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau Anda kembali ke Mazmur 37, dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dia lupa, Mazmur 22 dia sendiri berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia berkata, ini kesaksian nenek moyang kami, mereka percaya kepadamu dan mereka berseru kepadamu dan engkau menjawab mereka. Kenapa aku berseru engkau tidak menjawab? Mengapa aku berseru engkau tidak pernah memberitahukan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti apa arti Mazmur 37 ketika dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Dia lupa dia sendiri pernah berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Mazmur 37 berkata bahwa bukan hanya itu, dia berkata, atau anak cucu meminta-minta roti. Dia lupa juga waktu dia berkata bahwa anak cucu tidak pernah minta-minta roti, orang benar tidak minta-minta roti. Coba Anda pergi ke 1 Samuel 21, 1 Samuel 21. 1 Samuel pasal 21, 1 Samuel 21 ayat yang pertama, 1 Samuel 21 ayat 1, 1 Samuel 21 ayat 1, sampailah Daud ke Nob.
sampai sana Daud di satu tempat yang bernama Nob kepada Ahimelek seorang imam Allah di situ. Dengan gemetar, Mazmur 1 Samuel 21 ayat 1, dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruhkan kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini, sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Daud berbohong di hadapan Ahimelek, imam besar, imam hari itu, sebab Anda tahu bahwa dia sebenarnya dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian perhatikan ayat 3. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku berapa roti? 5 roti atau apapun yang ada. Nah, bagaimana dengan Mazmur 37 yang berkata, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dia lupa bahwa dalam 1 Samuel 31 dia sendiri pernah minta roti di hadapan orang lain. Bagaimana dengan Mazmur 37? Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dia sendiri meminta roti. Jangan-jangan dia mau bilang, ya papaku engkongku mungkin gak benar makanya aku minta-minta roti. Saya gak tahu, tapi yang pasti adalah Daud pernah mengalami itu. Daud pernah datang kepada imam untuk minta roti. Bagaimana dengan ayat berikut yang berkata meminta pinjaman? Dia pernah datang kepada Nabal dan meminta sesuatu kepada Nabal. Bagaimana dengan ayat berikut dari Mazmur 37 yang berkata anak cucu akan menjadi berkat? Mari kita periksa tentang anak cucu Daud. Apakah benar bahwa anak cucu Daud menjadi berkat? Bagaimana dengan Amnon dan Tamar? Apakah Amnon perbuatan Amnon menjadi berkat bagi orang lain? Enggak. Pertanyaannya, bagaimana dengan Absalom yang memberontak melawan Daud sendiri? Apakah anak cucu Daud menjadi berkat? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, mari kita kembali ke Mazmur 37. Pertanyaannya adalah mengapa Daud berani mengatakan itu? Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari dia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Tetapi kenyataannya dalam kesaksian kehidupan Daud sendiri, semua poin yang Daud coba katakan dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 pada kenyataannya tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami merasa Tuhan ditinggalkan, dia pernah meminta roti, dia pernah meminta pinjaman, meminta sesuatu kepada Nabal, kepada orang lain. Dia pernah menemukan bahwa anak cucunya tidak pernah menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah Daud sementara mencoba beriman sangat luar biasa, ataukah Daud sementara berbohong? Saya percaya kunci penjelasan dari Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 mengapa Daud berani mengatakan demikian, sebab terletak pada ayat 23 sampai 24. Ayat 25 dan 26 itu terjadi setelah dia mengatakan ayat 23 sampai ayat 24. Seringkali kita mengalami hal yang sama. Kita mencoba percaya pada Tuhan dan berkata, oh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjawab doa orang percaya, dan seringkali kita menemukan bahwa kenyataan berbeda dengan apa yang kita percayai. Seringkali kita menemukan bahwa kenyataan kehidupan ternyata berjalan berbeda arah dengan apa yang kita coba deklarasikan dalam kehidupan kita. Kita coba imani dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud. Tapi pertanyaannya adalah mengapa Daud berani mengatakan itu? Dahulu aku muda, sekarang aku tua. 1, 2, 3, 4 inilah yang aku percaya akan terjadi. Saya percaya ayat 23 sampai 24 itulah yang akan menjadi kuncinya. Kuncinya ada pada ayat 23-24 di mana Daud berkata begini sama-sama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Daud memulai dengan satu kalimat sebelum dia berkata dahulu aku muda sekarang aku tua. Dia mau bilang begini, Tuhan aku percaya menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
hidupnya berkenan kepadanya. Saya pernah katakan pada Anda, bisakah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan? Kemudian saya bertanya, apabila dia jatuh, bisakah orang itu jatuh? Jawabannya adalah ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Tuhan tetapkan langkahnya, oke. Orang itu hidup berkenan kepada Tuhan, oke. Masih bisakah dia gagal? Masih bisakah dia jatuh? Jawabannya adalah ya. Dan menurut saya itulah inti dari Mazmur 37 ayat 25-26. Dia berkata idealnya adalah dahulu aku muda, sekarang aku tua. Idealnya adalah aku percaya bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan Mazmur 22 Daud? Engkau berkata Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Daud berkata ya, ada masa-masa sekalipun Tuhan menetapkan langkahku, sekalipun aku mencoba hidup berkenan kepadanya, tapi ada masa-masa di mana imanku serasa jatuh. Itu sebabnya aku berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dapatkah orang yang ditetapkan langkahnya oleh Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, kemudian dia jatuh? Artinya idealnya adalah saya percaya bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Persoalannya ada saatnya Daud, bagaimana engkau sendiri pernah meminta roti? Dan Daud berkata, ya, sebab sekalipun aku ditetapkan langkahku oleh Tuhan, aku mencoba hidup berkenan kepadanya, ada saatnya aku mengalami sebuah kejatuhan dan aku harus mengangkat tanganku dan berkata, berikan aku roti. Apabila dia jatuh. Kuncinya adalah ketika Anda dan saya mengalami suatu peristiwa di mana seakan-akan antara janji Tuhan dan kenyataan kehidupan yang kita hidupi terasa berbeda. Ini satu hal yang tidak boleh luput dari kita. Seandainya Anda mengalami yang namanya jatuh dalam kehidupan, satu hal yang harus Anda dan saya lakukan apa itu? Biarkan tangan Tuhan yang menopang tangan kita. Dan aku akan melihat bahwa segala sesuatu dia robah kembali menjadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Coba Anda pergi ke Yeremia pasal 18, Yeremia pasal 18. Senada dengan Mazmur pasal 37, Yeremia pasal 18, Yeremia pasal 18 ayat 1 mulai. Yeremia 18 ayat 1, Yeremia 18 ayat 1. Yeremia 18 ayat 1, firman yang datang dari Tuhan Yahweh kepada Yeremia bunyinya ayat 2, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Pergi dengan segera, sebab ada momen yang penting, ada momen yang krusial. Pergilah segera, kamu gak boleh luput. Ini momen yang harus dimana kamu berjalan dengan cepat. Satu kali saya membaca cerita tentang Ibu Teresa. Satu kali Ibu Teresa didatangi oleh seorang ibu membawa resep dokter yang panjang, dan sang ibu berkata kepada Ibu Teresa, Ibu Teresa, saya punya anak punya penyakit langka dan dokter berkata inilah daftar obat yang harus anak saya minum supaya dia bisa sembuh. Sebab kalau dia tidak minum dalam waktu segera maka nyawanya terancam. Dan waktu Ibu Teresa baca resep dokter dia berkata ini resep yang aneh, saya belum pernah membaca sebelumnya. Dan sang ibu berkata itulah persoalannya Ibu Teresa, itulah persoalannya. Kami sudah miskin, kami tidak punya uang untuk membeli obat, apalagi obat yang ada pada daftar tulisan dokter adalah obat yang harus diberi dari luar negeri semua. Sementara kami di Kalkuta adalah tempat yang paling miskin dan paling rusak yang ada di India. Ibu Teresa ada di sana dan dia berkata, apa yang harus saya lakukan Ibu Teresa? Saya nggak bisa lihat anak saya mati. Apa yang harus saya lakukan? Dan Ibu Teresa berkata, saya nggak tahu obat ini harus dipesan di luar negeri, sementara harus segera diminum, butuh uang yang sangat besar. Dan sejujurnya Ibu Teresa berkata, kami tidak punya keuangan sebesar itu untuk menolongmu. Dan dalam keadaan sementara mereka berdua berbicara, tiba-tiba datanglah seseorang. Jadi datanglah, biasanya di tempatnya Ibu Teresa ternyata ada orang-orang yang berjalan ke seantero rumah-rumah dan mulai mengetuk pintu rumah
dan berkata, adakah obat sisa yang kamu miliki? Obat sisa yang kamu miliki bisakah engkau berikan kepada kami? Sebab obat sisa yang kamu miliki kemungkinan besar bisa menolong pasien yang sementara kami rawat. Dan ada orang-orang yang suka memberi obat sisa mereka kepada orang-orang dari Yayasan Ibu Teresa. Kebetulan waktu Ibu Teresa dan ibu itu sementara berbicara, tiba-tiba orang itu datang sambil membawa keranjang obat. Dan dia berkata, hal pertama yang Ibu Teresa katakan, waktu saya melihat orang itu membawa keranjang obat, hal pertama yang saya lihat adalah nama salah satu obat terletak di paling atas dari keranjang itu. Dan saya barusan baca salah satu nama obat itu ada pada resep yang dibutuhkan oleh anak itu. Dan waktu dia ambil obat itu, dia lihat ada obat kedua, ada obat ketiga, ada obat keempat. Semuanya ada pada keranjang yang sama. Ibu Teresa berkata, seandainya yang bawa obat itu datang sebelum ibu itu datang, saya mungkin tidak akan tahu. Saya nggak akan periksa obat itu. Saya nggak akan tahu bahwa daftar obat itu ada pada sang ibu, dia terlambat. Seandainya ibu itu pulang, datang lebih dahulu, kemudian pulang, baru kemudian orang yang bawa obat itu datang. Kemungkinan besar juga saya tidak akan periksa keranjang obat itu dan ibu itu akan melihat anaknya mati. Tapi yang paling luar biasa kata Ibu Teresa, di momen ibu itu hadir, di momen kami sementara bicara, di momen yang sama orang itu masuk membawa keranjang obat yang berisi semua obat yang dibutuhkan oleh anak itu. Dia bilang Tuhan bekerja dalam caranya yang luar biasa, tepat pada waktunya. Kalau lebih cepat sedikit saya akan gagal, terlambat sedikit saya juga akan gagal. Tapi Tuhan buat semua tepat pada waktunya. Sama dengan Yeremia, dia berkata pergilah segera sebab momen ini penting. Ada apa? Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Perhatikan ayat 3, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Perhatikan ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Jadi kebetulan Yeremia datang dan ini yang Tuhan mau Yeremia lihat. Tiba-tiba dia menemukan bahwa di tangan sang tukang periuk, bejana tembikar yang sementara dia buat tiba-tiba menjadi rusak. Pertanyaan saya, penjunan sang tukang tembikar adalah simbol dari gambar dari siapa? Tuhan sendiri. Bejana tanah liat, tembikar yang sementara dibuat, gambar dari siapa? Kita. Pertanyaan saya sederhana. Bisakah kita yang ada dalam tangan Tuhan rusak? Mazmur tadi berkata, Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia rusak. Tapi ada satu hal yang tidak boleh Anda lupakan. Di mana tembikar itu rusak? Dalam tangan sang penjunan. Tapi sekalipun dia rusak, selama ada dalam tangan sang penjunan, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang baru, bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Satu hal yang Anda dan saya harus pegang, apa itu? Kalau mau hancur, satu hal, biarlah hancur di tangan Tuhan. Sebab ketika kita rusak dan hancur di tangan Tuhan, Dia sanggup membuat kita menjadi bejana yang baru, yang baik menurut pemandangannya. Sama dengan Mazmur 37, apabila dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang tangannya. Satu hal, jangan pernah keluar dari tangan Tuhan. Makanya Anda lihat ayat berikutnya, Tuhan kemudian memberi penjelasan apa maksudnya. Dia berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat 7, ada kalanya, ada waktunya aku berkata,
berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut mereka, merobohkan mereka, menghancurkan mereka, rusak. Tetapi lihat orang yang rusak di tangan Tuhan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat, mereka datang kembali ke tangan Tuhan dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Dan ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu, merancangkan rencana terhadap kamu. Dan kemudian dia berkata, kamu rusak. Dan ini yang dia kata, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kembalilah masuk dalam tangan Tuhan. Sebab sekalipun kamu rusak, asalkan kamu ada dalam tangan Tuhan, Dia sanggup untuk membuatnya menjadi sesuatu yang luar biasa, baik menurut pemandangannya. Saya berdoa, apapun yang terjadi, jangan pernah lepas dari tangan Tuhan. Jangan pernah lepas dari tangan Tuhan. Smith Wigglesworth berkata, lebih baik mati dalam iman daripada hidup dalam ketidakpercayaan. Dan saya setuju, apapun yang terjadi, tetap ada dalam tangan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Satu hal yang luar biasa dari Daud adalah ketika dia rusak, ketika dia hancur, dia adalah orang yang mudah untuk ditegur, adalah orang yang mudah untuk berubah, orang yang mudah untuk bertobat. Berbeda dengan Saul. Kita sudah pernah baca berkali-kali Samuel menegur Saul. Tetapi Saul pernah berkata kepada Samuel, tunjukkanlah rasa hormatmu juga kepadaku. Ketika aku ada di hadapan mereka, ketika aku ada di hadapan mereka, engkau ada di hadapan mereka, jangan berbicara sesuatu yang jahat tentang aku. Saul adalah orang yang menjaga mukanya lebih daripada menjaga hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu mau kelihatan baik, mau kelihatan luar biasa. Berbeda dengan Daud. Daud ketika ditegur dengan kuat oleh seorang nabi. Yang dilakukan oleh Daud nomor satu, bukan dia jaga mukanya, tapi dia tersungkur dan menangis. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana pandangan pegawai-pegawai Daud ketika melihat sang raja tersungkur di hadapan seorang nabi. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Kalau dia mau hancur, Daud tahu lebih baik hancur di tangan Tuhan. Sebab orang yang hancur di tangan Tuhan, dia tahu satu kali akan ditinggikan oleh Tuhan. Anda ingat waktu dia mengiringi tabut perjanjian masuk ke kota Sion? Yang dia lakukan adalah dia melepaskan jubah rajanya dan mengenakan jubah kain lenan halus, jubah sang imam. Di hadapan sang istri. Sang istri berkata, engkau telanjang, engkau memalukan. Engkau menunjukkan engkau hidup seperti seorang yang tidak tahu malu. Orang melihat engkau dan berkata, oh itukah raja daripada Israel. Engkau seharusnya penuh dengan dignity, dengan rasa hormat, dengan rasa keanggungan. Dan buat Daud, no. Dia gak perlu cari muka di hadapan Tuhan. Hari itu dia berkata, kalau aku bisa merendahkan diriku lebih daripada ini, aku akan merendahkan diriku lebih daripada ini. Daripada bapakmu Saul mencoba meninggikan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan merendahkan dan menyerahkan kerajaannya kepadaku. Daud ngerti siapa yang merendah di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan. Daud adalah orang yang ngerti kalau mau hancur, hancurlah di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau nangis, lebih baik Anda nangis di hadapan Tuhan daripada nangis di hadapan manusia. Kalau Anda mau menjerit, lebih baik Anda menjerit di hadapan Tuhan daripada Anda menjerit di hadapan manusia. Daud berkata, aku pernah jatuh. Orang benar bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang benar bukan orang yang tidak pernah mengalami kekalahan. Orang benar sama seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kelebihan, tapi aku juga tahu apa itu kekurangan. Orang benar adalah orang yang pernah seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu makan sampai kenyang. Tapi aku juga tahu apa itu arti kita harus berpuasa dan lapar. Aku tahu itu semua. Orang benar adalah orang yang berani menjalani itu semua. Dan berkata, kalau aku mau hancur, lebih baik aku hancur dalam tangan Tuhan. Kalau engkau hari ini berbuat salah dan Anda tahu sama seperti Yeremia 18 tadi, dia berkata, aku merancangkan sesuatu yang baik padamu. Tapi engkau buat salah sehingga mau gak mau engkau harus menerima yang jahat. Atau aku merancangkan sesuatu yang jahat tapi engkau datang kepadaku bertobat. Maka aku akan buat kembali semua bejana yang rusak. Itu menjadi bejana yang baru. Saya percaya dia sanggup mengubah masa depan kita menjadi masa depan yang baru. Setan kehidupan mungkin sudah menetapkan bahwa engkau akan hancur hari ini. Tapi Tuhan sanggup mengubah yang hancur. Dia sanggup untuk buat jadi sesuatu yang baru. Bukankah dia ahli dalam membangkitkan sesuatu? Bahkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mengubah kematian menjadi kehidupan. Hari ini datang kepada dia. Hari ini kalau Anda mau hancur, hancurlah di tangan Tuhan. Hari ini kalau Anda mau menjerit, menjeritlah di tangan Tuhan. Yesus ada, dia ada. Yesus, terima kasih. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberi